Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kakak-kakak dengan pembelajaran tematik kelas 6 tema 6, makna proklamasi, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya membangun masyarakat yang sejahtera. Silakan perhatikan ayat berikut. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana mencapai kemerdekaan yang harus dilakukan dengan sangat susah payah, yang digambarkan sebagai jalan yang mendaki lagi sukar. Maka upaya mempertahankan kemerdekaan harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena kemerdekaan tersebut diraih dengan sangat susah dan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Mari kita simak materi berikut ini. Proklamasi itu berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna utama bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya yaitu pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama, dengan rajin beribadah dengan tekun dan khusyuk sesuai agama yang dianut. Contoh yang kedua, belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Yang ketiga, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Yang keempat, menjaga kerukunan dengan teman, termasuk saat bermain. Yang kelima, mematuhi aturan yang berlaku, contohnya aturan untuk mengenakan helm saat berkendara. Yang keenam, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Yang ketujuh, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melestarikan budaya bangsa merupakan salah satu wujud rasa cinta tanah air dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Apa hubungan antara melestarikan budaya bangsa dengan mempertahankan kemerdekaan? Apabila budaya bangsa kita lestari dan dijaga, maka bangsa kita tidak akan kehilangan identitas. Dengan melestarikan budaya bangsa, kita telah berusaha menegakkan kemerdekaan bangsa. Contoh sikap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sikap cinta tanah air. Contoh perilakunya melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, dan rajin belajar. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain,
dan menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Yang ketiga, rela berkorban. Contoh perilakunya bersedia menolong dengan tenaga, lalu bersedia menolong dengan pikiran, dan bersedia menolong dengan harta. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, membiasakan tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, teman, warga, dan masyarakat. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, berkompetisi dalam meraih prestasi. Menjaga kemerdekaan Indonesia itu harga mati dan tidak bisa ditawar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan negara. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya, negara selalu berupaya agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Ayo perhatikan upaya-upaya berikut yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi antar warga. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar, tetapi juga diratakan hingga ke seluruh pelosok negara Indonesia. Misalnya, pembangunan fasilitas umum puskesmas di daerah pelosok atau perbatasan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, masyarakat di sana menjadi lebih sejahtera. Yang ketiga, taat membayar pajak. Pajak itu digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar pajak, kita telah berupaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang keempat, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum. Upaya tersebut akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah mendapatkan fasilitas umum. Nah, anak-anak, untuk materi IPS tema 6 sudah selesai. Semoga kalian paham setelah menyimak video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.